Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Haris, tamu ke-182312 kelas H Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan tugas akhir atau final pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya presentasikan hasil pengerjaan saya. Nah, di sini terdapat 4 soal. Nah, untuk soal pertama, buatlah satu graf sederhana berdasarkan matriks ketertanggaan berikut ini. Kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut. Ini adalah matriks ketertanggaan sesuai soalnya. Di sini terdapat 5 simpul dari matriks ini. Nah, untuk matriks ketertanggaan itu memiliki ketentuan, yaitu apabila berangka 0, maka simpul dari A ke simpul A itu tidak saling berhubungan. Apabila berangka 1, maka simpul dari 1 ke simpul 2 itu saling berhubungan. Bisa kita lihat dari simpul A ke simpul A itu 0, maka tidak berhubungan. Simpul A ke simpul B itu 0, maka tidak berhubungan juga. Simpul A ke C itu tidak berhubungan juga karena bernilai 0. Simpul A ke D bernilai 1, maka saling berhubungan. Simpul A ke E bernilai 1, maka saling berhubungan juga. Begitupun sampai seterusnya. Maka, saya membuat graf berdasarkan matriks ketertanggaan seperti ini. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Kemudian, tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut. Nah, bisa kita ketahui sirkuit Euler yang merupakan sirkuit yang melewati masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, untuk sirkuit Euler-nya itu tidak ada. Kemudian, untuk sirkuit Hamilton merupakan sirkuit yang melalui tiap titik atau simpul tepat satu kali di dalam graf, kecuali untuk titik atau simpul asal merupakan sekaligus akhir juga. Nah, untuk sirkuit Hamilton-nya bisa kita lihat antara C ke B, B ke E ke A ke D, dan D ke C. Bisa juga B ke E ke A ke D, D ke C, dan C ke B. Kemudian nomor 2, apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Jelaskan. Nah, menurut saya, graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar. Karena seperti kita ketahui, graf planar merupakan graf yang sisinya tidak saling berpotongan. Nah, bisa kita lihat pada graf nomor 1. Di sini itu terdapat sisi yang saling berpotongan di tengah antara sisi B ke E, antara simpul B ke E dan D ke C. Maka saya mengeluarkan sisi B ke E seperti ini, sehingga tidak terjadinya perpotongan di tengah seperti ini. Kemudian yang kedua, maksud saya yang ke B, buatlah sebuah graf yang isomorfik dengan graf yang berbentuk pada nomor 1. Graf isomorfik merupakan dua buah graf yang sama, tetapi secara geometri itu berbeda. Maka graf isomorfik dari graf nomor 1 ialah seperti ini. Nah, sebenarnya antara graf nomor 1 dengan graf ini sebenarnya sama. Namun hanya perbedaan tata letak dari sisinya saja. Kemudian yang ketiga, gunakan pewarnaan graf Welch-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1. Ini adalah graf pada nomor 1 yang telah saya buat tadi. Kemudian untuk menentukan tabel pewarnaannya, kita membuat derajatnya terlebih dahulu. Bisa kita lihat, di sini terdapat 5 simpul. Nah, untuk simpul A memiliki 2 derajat, yaitu ke D dan ke E. Untuk simpul B, yaitu ke C, ke D, dan ke E yang memiliki 3 simpul. Simpul C memiliki 2 derajat, yaitu ke B dan ke D.
Untuk simpul D memiliki 3 derajat, yaitu ke A, ke B, dan ke C. Nah, untuk simpul E memiliki 2 derajat, yaitu ke B dan ke A. Nah, untuk menentukan tabel pewarnaan, kita mengurutkan dari derajat yang terbesarnya ke terkecil. Maka didapatkan seperti ini, yaitu yang pertama simpul D, B, simpul C, simpul E, dan simpul A. Seperti ini. Nah, untuk tabel pewarnanya sendiri, antara satu simpul ke tetangganya itu tidak boleh sama. Maka, apabila saya memberikan warna merah pada simpul D, maka simpul B dan simpul A tidak boleh berwarna merah juga, karena merupakan tetangganya sendiri. Maka, apabila saya memberikan warna merah pada D, saya akan memberikan warna biru pada simpul B dan akan memberikan warna merah pada saya akan memberikan warna hijau pada simpul A. Dan untuk simpul C, karena di sini itu warna biru, di sini warna merah, maka saya memberikan warna hijau pada simpul C karena antara simpul B dan simpul D yang merupakan biru dan merah itu tidak boleh sama karena merupakan tetangganya sendiri. Nah, untuk simpul E saya memberikan warna merah. Maka bisa kita lihat di sini simpul A kita memberikan warna hijau, D itu warna merah, E itu warna merah, B itu warna biru, dan C itu warna hijau. Maka tidak ada tabrakan warna antara graf tersebut. Nah, jadi didapat kesimpulannya, berdasarkan graf di atas, didapatkan 3 warna berbeda untuk 5 simpul, yaitu merah, biru, dan hijau, atau bilangan kromatiknya ialah 3. Kemudian nomor 4. Nomor keempat itu, gunakanlah algoritma Prim dan Kruskal untuk menentukan pohon perantang minimum dari graf berbobot berikut ini. Nah, ini adalah graf berbobot yang telah dibuat. Nah, untuk pertama kita mencari algoritma primnya. Nah, untuk menentukan algoritma prim untuk menentukan pohon perantang minimum itu, kita mencari sisi yang terkecil dulu. Maka kita bisa lihat di sini simpul A ke B itu memiliki sisinya sebanyak 1. Kemudian setelah simpul A ke B, maka saya mencari simpul A ke E yang bernilai 1 juga. Dan begitupun seterusnya sebanyak 15 angka seperti ini, bisa kita lihat. Kemudian, untuk bobot pohon perantang minimum yang telah saya temukan sebanyak 15 langkah ialah sebanyak 28. Kemudian algoritma Kruskal. Sebenarnya algoritma Kruskal dan Prim itu hampir sama. Namun perbedaan prinsip antara algoritma Prim dan Kruskal itu, jika pada algoritma Prim sisi yang dimasukkan ke dalam T itu atau tree harus bersisian dengan sebuah simpul tree. Maka pada algoritma Kruskal, sisi yang dipilih tidak perlu bersisian dengan sebuah simpul DT atau tree. Tapi sebenarnya hasil pengerjaan juga hampir sama, yaitu mengurutkan dari sisi yang terkecil dulu ke sisi yang terbesar. Seperti kita lihat ini. Di sini saya juga melakukan 15 langkah pada algoritma Kruskal. Maka bobot pohon merentang minimum ialah sebanyak 28 juga. Itulah hasil pemaparan tugas akhir saya. Saya Aisyah Haris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.